Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Abdillah. Di sini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan cara membuat sebuah database beserta perintah query-nya. Pertama, saya buka shell-nya. Saya sudah buka shell-nya, lalu buka shell. Lalu saya ketik MySQL min urut. Lalu di sini saya membuat database dengan cara create database. Lalu nama file atau nama dari file database-nya. Di sini saya beri nama uasfaza, lalu enter. Lalu kita gunakan database-nya dengan cara ketik use nama filenya uasfaza. Di sini pertama-tama saya akan membuat sebuah tabel dengan cara menuliskan ID barang chart 10.0 maaf. Pertama saya buat dulu tabelnya, tulis dulu create table titik koma create table, lalu saya kasih nama dari tabelnya penjualan barang, lalu buka kurung dan enter. Lalu saya akan membuat kolom dari tabelnya. Pertama ID barang. Di sini saya kasih chart 10 dan sebagai saya jadikan ID barang ini sebagai primary key. Lalu nama barang saya kasih chart juga. Saya kasih 30. Untuk total masukkan datanya saya kasih 0, lalu kasih koma, jangan lupa. Lalu selanjutnya harga integer 13 0, lalu ini yang terakhir ID supplier saya kasih integer 15. Apabila sudah terakhir tidak perlu pakai koma lagi, langsung enter saja, lalu buka kurung dan titik koma, lalu enter, maka akan muncul tulisan query OK. Itu berarti berhasil dibuat. Lalu lakukan seterusnya untuk tabel-tabel selanjutnya. Di sini saya praktikkan satu lagi, create table, yaitu saya akan buat tabel supplier. Tabel supplier seperti biasa, jangan lupa buka kurung, lalu enter, tuliskan nama kolomnya 0. Untuk kolom yang pertama usahakan jadikan sebagai primary key. Lalu buat tabel selanjutnya, saya buat tabel selanjutnya. Nomor telepon, alamat. Untuk varchar sendiri biasa digunakan untuk jumlah kata yang panjang. Jangan lupa tutup kurung dan titik koma, enter. Lalu buat lagi selanjutnya. Mungkin akan saya percepat videonya supaya tidak terlalu bertele-tele juga.
Nah, lalu di sini saya akan melakukan show table. Ini adalah table yang sudah saya buat. Ada tuh 2, 3, 4, 5. Ada 5 table. Oke, setelah berhasil buat table, sekarang kita akan buka dulu di PHP My Admin untuk melihat hasil dari table yang sudah kita buat. Pertama cari filenya, lalu kita klik designer. Ya, sekarang coba akan saya rapikan dulu. Ini di sini, lalu penjualan barang. Ya, ini adalah 5 tabel yang berhasil kita buat tadi. Ya, di sini saya akan melakukan alter tabelnya. Pertama-tama saya ketik alter table, lalu nama filenya, pembayaran, lalu kita add constraint. Saya kasih nama fk underscore, saya kasih nama constraint fk underscore tb underscore pembayaran. Lalu foreign key, yang akan kita jadikan foreign key yaitu ID transaksi tutup kurung, lalu kita masukkan referensinya atau file primary key-nya. Sini yaitu transaksi buka kurung, nama kolomnya ID transaksi tutup kurung dan titik koma, lalu kita enter. Nah, ini berarti berhasil. Lakukan lagi seterusnya, kita langsung aja alter table, pembayarannya kita ganti dengan table yang lain. Di sini saya buat transaksi terlebih dahulu, enter, add constraint, saya ubah jadi transaksi juga, lalu ininya juga saya ganti, saya buat ID P, lalu saya enter. Foreign key-nya, ID transaksi, referensinya, foreign key-nya ID penjualan, pembelian, lalu foreign referensinya dari saya reference dari pembeli dengan nama kolom ID pembeli. Oh, enter. Ini berhasil. Lalu lakukan seterusnya kepada foreign key selanjutnya. Setelah semuanya berhasil kita lakukan foreign key, lalu kita akan refresh. Ya, maka akan tampil seperti ini. Akan saya rapikan terlebih dahulu. Ini di sini transaksi, supplier, penjualan barang saya taruh agak di atas. Lalu pembayaran saya taruh di sini.
maka seperti inilah hasilnya setelah kita melakukan alter table. Ya, setelah melakukan perintah alter table, sekarang saya akan melakukan perintah query. Pertama dash pembeli, menampilkan tabel pembeli. Lalu saya akan menginput data dengan cara insert into pembeli, values, lalu kita masukkan 2 ini sebagai ID pembeli, lalu nama pembelinya. Untuk varchar jangan lupa kita tambahkan ketik, lalu masukkan nomor telepon, lalu terakhir alamat. Jangan lupa masukkan ketiknya karena varchar. Ya, jika berhasil maka akan muncul query OK. Lalu saya akan masukkan lagi. Ya, lalu sekarang kita akan melakukan perintah query yang kedua, yaitu update. Caranya kita tulis update sama dengan ini nama yang mau diupdate, lalu enter. Nomor teleponnya, lalu alamatnya. Lalu untuk apa yang akan diubah kita ketik where ID pembeli, lalu saya ketik 1. Nah, akan jadi seperti ini.
Lalu perintah selanjutnya yaitu perintah query delete. Caranya delete, kita ketik delete from pembeli ya, maka akan muncul query OK. Lalu kita cek tabelnya, ya, maka akan terhapus. Oke, selanjutnya perintah query order. Kita select dulu, lalu order by nama pembeli. Di ujungnya kita beri ASC. ASC itu mengurutkan dari nama yang paling kecil, maka akan seperti ini. Data count ini caranya kita select, lalu ketik count, buka kurung, nama yang akan kita jumlahkan. Di sini saya tulis nama pembeli, tutup kurung, from tabel pembeli. Ya, maka akan muncul seperti ini. Ada 4 nama pembeli. Lalu ada juga perintah query sum. Perintah query sum ini berfungsi untuk menjumlahkan angka yang ada di tabel. Caranya select, sum, buka kurung. Di sini saya akan menjumlahkan total ID pembeli. Ini maka muncul jumlahnya 14 dari total ID pembeli. Perintah query yang terakhir adalah inner join. Ini sebelumnya saya sudah memasukkan beberapa data dari 2 tabel. Saya dash dulu dari tabel yang pertama. Ini tabel yang pertama, lalu tabel yang kedua. Inner join ini berfungsi untuk menggabungkan 2 tabel menjadi satu. Caranya kita select, bintang from
penjualan barang, lalu perintah energinya ke supplier, lalu kita enter. Masukkan seperti yang saya ketikkan ini. Saya perbesar dulu. Ya, ini hasilnya dari inner join 2 tabel. Akan jadi 2 tabel berubah menjadi 1 tabel yang tergabung. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.